Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sekarang masalah klon Yuansen dan tahanan roh telah diselesaikan. Xiaoyan juga mendapatkan banyak manfaat. Tidak hanya klon Yuansen menerobos keabadian fisik bintang 5, tetapi dia juga menaklukkan keabadian fisik bintang 8 Cimi. Adapun nasib tahanan roh yang dilemparkan ke dalam pita penekan jiwa, biarlah dia menaklukkan iblis Yetian dengan kecerdikannya. Jika iblis Yetian bersedia menggunakan kemampuannya untuk menyempurnakan pasukan boneka di masa depan, hal itu sekali lagi akan memperkuat kekuatan tempur Xiaoyan. Menghitung semua yang dimiliki Xiaoyan saat ini, jumlah orang kuat di bawah komandonya terus meningkat. Ini adalah kepercayaan diri yang diperlukan Xiaoyan untuk melihat kembali dunia sensi. Dia tidak tahu pertempuran seperti apa yang akan dia hadapi. Hanya dengan cara ini Xiaoyan benar-benar memiliki kualifikasi untuk melawan dunia Taizu. Pada saat ini ada semburan ledakan sonik di kehampaan. Itu adalah suara dari kelinci Bingyun yang berubah menjadi pelangi panjang dengan kecepatan tinggi. Jelas dia ingin mengakhiri perjalanan yang sangat tidak menyenangkan secepat mungkin. Xiaoyan dan sang ratu berada di punggungnya dengan santai. Sementara Cimi hanya bisa mengikutinya dari belakang. Meskipun Cimi tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dapat dilihat dari wajahnya bahwa dia dipenuhi dengan kepahitan. Setelah beberapa saat berlalu, mereka akhirnya tiba ke tempat di mana 100 monster void berada. Ratusan ribu pasukan di kuil pemburu dewa semuanya sudah bubar. Tetapi di sisi lain, para veteran dari pasukan berkobar sebenarnya masih ada di sana. Sang ratu yang duduk bersila perlahan bangkit, menatap tentara berkobar yang bersorak-sorai karena kedatangannya. "Mengapa kalian semua masih bertahan di sini? Cepat kembali. Apa yang terjadi harus terjadi. Tidak ada lagi pasukan berkobar di alam sunyian ini," teriak sang ratu secara langsung. "Kami di sini untuk sang ratu. Pasukan berkobar tidak akan bubar." Segera tentara berkobar mengeluarkan semburan teriakan yang mengejutkan. Suara mereka seperti guntur, bergulir dalam kehampaan. Xiaoyan menyaksikan adegan ini dengan takjub. Sang ratu mengepalkan tinjunya sedikit. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Sosoknya tertahan dalam kehampaan. Kemeja tipis di tubuhnya terlepas dan berubah menjadi baju besi yang mendominasi. Lalu dia melambaikan tangannya dengan kasar. "Dengarkan perintah. Hari ini aku Chen Xianyuan mengumumkan bahwa tidak ada lagi pasukan berkobar. Ini akan menjadi akhir dari pasukan berkobar. Menjadi akhir bagiku sebagai kaisar wanita. Di masa depan kalian akan menjadi praktisi hebat. Pergi sekarang," teriak sang ratu. Seluruh pasukan berkobar terdiam sesaat, tanpa satu suara pun keluar. Ini adalah pertama kalinya bahkan Xiaoyan melihat kemarahan dari sang ratu. Pasukan berkobar akhirnya berangkat satu demi satu sebagai upaya terakhir. Tetapi kecepatannya tidak cepat, dan mereka berangsur-angsur berpencar. Tapi sepertinya selama sang ratu masih ada, mereka tidak akan benar-benar pergi dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu apa yang dirasakan sang ratu saat menonton adegan ini. Xiaoyan menatap sang ratu. Dia bisa merasakan sakitnya perpisahan di hatinya, dan rasa sakit ini akan dialami lagi. Melihat pasukan berkobar yang masih enggan pergi, sosok sang ratu menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan Xiaoyan juga tidak dapat mendeteksi kemana dia pergi. Saat sang ratu menghilang, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengalihkan pandangan mereka lagi. Mata mereka sedikit gila, dengan panik mencari sosok sang ratu. Tapi Xiaoyan tahu bahwa ketika sang ratu ingin menghilang, tidak ada yang bisa menemukannya. Seolah-olah dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia ini. Segera Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mengalihkan pandangannya pada 100 monster void, yang energinya terhalang oleh batasan kuat di tubuh mereka. Batasan itu harus dipatahkan. Dengan kilatan cahaya dari cincin di jari Xiaoyan, pita penekan jiwa tiba-tiba muncul. Tahanan roh dilepaskan dari pita penekan jiwa dengan gerakan pikirannya. "Kamu pria kejam 1000 pisau. Aku akan bertarung denganmu," teriak tahanan roh. Xiaoyan menatap tahanan roh dengan mata dingin. Kekuatan yang familiar bagi tahanan roh datang dari mata kiri Xiaoyan. Selama Xiaoyan mau, dia bisa menyegelnya kapan saja. "Mengapa menyatukan aku dengan orang gila itu? Dia hampir menyiksaku sampai mati," teriak tahanan roh masih berkata dengan marah. "Kupikir kamu bisa melatihnya untuk menjadi adik laki-lakimu. Tapi sepertinya aku sangat memikirkanmu. Aku tidak mau terjadi apa-apa denganmu," ucap Xiaoyan sekali lagi menggunakan metode kelembutan setelah kejahatan. Hanya dengan satu permen ini, tahanan roh dapat mengabaikan masa lalu dan bahkan merenungkan apakah dia telah salah paham. "Jadi begitu, pria kejam 1000 pisau. Kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Aku akan masuk lagi dan melatihnya. Dengan kemampuanku, aku pasti akan membuatnya tunduk dengan patuh," ucap tahanan roh dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Tidak sulit untuk menipu tahanan roh. "Tunggu sebentar. Sebelum itu, kamu
harus melakukan satu hal untukku, ucap Xiaoyan. Matanya beralih kepada 100 monster void yang berdiri di kehampaan. Bahkan dalam kehampaan yang luas, pemandangannya masih sangat spektakuler setiap kali menontonnya. Xiaoyan juga mengagumi ciptaan Taisu. Keberadaan monster void sebenarnya mendukung perang demi perang. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menyerang dunia sangat besar. Dan mereka menciptakan monster void sebagai pasukan sumber daya. Bagaimanapun alam Suanyin sendiri adalah subdunia milik dunia Sensi. Dan sumber dayanya juga berasal dari dunia Sensi. Hanya saja Taisu tidak menyangka akan dipotong oleh Xiaoyan di alam Suanyin. Scene berganti. Pada saat yang sama, di ruang tertentu pemandangan di sini bahkan lebih luas. Melihat sekeliling ada ribuan monster void Taisu, terdapat sosok yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di setiap monster void. Selain itu, di sirip punggung monster void, terdapat rantai besi tebal yang terhubung ke belakang. Dan ujung rantai itu adalah bahtera Taisu yang besar. Itu adalah bahtera raksasa yang persis sama dengan yang ditemui Xiaoyan di alam Suanyin. Namun di sini, tidak hanya ada satu bahtera, tetapi 10 diantaranya. Semuanya ditarik oleh monster void Taisu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali, mereka semua adalah pejuang Taisu. Sebuah aula kecil dibangun di dalam bahtera bagian tengah. Dan di tengah aula, duduk seorang pria yang mengenakan baju besi dewa palsu. Pelindung besi dewa palsu di tubuhnya jelas berbeda. Hampir semua pelindung besi dewa palsu dari pejuang Taisu berwarna hitam. Tetapi pelindung dewa palsu pada orang ini berwarna emas gelap, memancarkan tekstur logam yang sangat keras. Orang ini memiliki wajah tajam, sepasang mata merah, rambutnya berwarna putih memanjang hingga ke bahunya. Melihat dari penampilannya, jelas dia adalah panglima tertinggi di sini. Mengapa pasukan dari alam Suanyin belum tiba? Ucap sosok itu. Setelah suara pria itu jatuh, terlihat seorang prajurit bergegas maju untuk segera melapor. Lapor Komandan Feiyu, kelompok di alam Suanyin telah kehilangan kontak. Saya khawatir ada yang tidak beres, ucap prajurit itu. Ada apa? Bukankah itu dipimpin oleh Suchang? Kesalahan macam apa yang bisa terjadi di alam Suanyin? Mungkinkah masih ada kekuatan di subdunia yang bisa melawan Taisu? Ucap sosok itu yang disebut Komandan Feiyu berkata dengan dingin. Orang yang datang untuk melapor sepertinya tidak tahu, jadi dia hanya bisa memilih untuk menggelengkan kepalanya dalam-dalam. Segera kirim seseorang untuk menyelidiki lagi. Jika mereka masih tidak datang, kami tidak akan menunggu. Garis pertahanan ini akan segera ditembus. Kami tidak dapat menunda lebih lama lagi, ucap Komandan Feiyu dengan suara dalam. Ya, perintah Komandan Feiyu dimengerti, ucap prajurit itu segera mundur dari aula, tidak berani menunda sejenak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka jalan masuk ke dunia Sensi? Ucap Komandan Feiyu. Segera setelah kata-kata itu jatuh, seseorang prajurit lainnya melangkah maju untuk berkata, lapor Komandan Feiyu, dalam 100 tahun garis pertahanan akan terkoyak. Tetapi celah yang memasuki Sensi paling banyak hanya bisa bertahan untuk sebatang dupa. Ucap seorang prajurit Taisu menangkupkan tangannya dengan hormat. Apakah pasukan dari subdunia lain sudah tiba? Ucap Komandan Feiyu mengetuk meja dengan ujung jarinya. Di depannya ada peta dunia yang memperlihatkan 4 dunia di dalamnya. 4 subdunia utama Sensi. Alam besar Xianyi, Medan bintang Haoyu, Medan bintang Xianyi, alam Suanyin. Pasukan dari alam besar Xianyi dan Medan bintang Haoyu telah dikirimkan, tapi 2 lainnya tidak datang. Ada yang tidak beres di alam Suanyin dan Medan bintang Xianyi. Dari situasi spesifiknya tidak diketahui untuk saat ini, ucap prajurit Taisu itu. Komandan Feiyu tidak berbicara tetapi hanya mengangkat tangannya. Ini karena amarahnya tidak akan berpengaruh. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Terlepas dari apakah persediaan dari Medan bintang Xianyi dan alam Suanyin dapat tiba atau tidak, setelah garis pertahanan dipatahkan, kita harus segera masuk. Pertempuran sudah dimulai. Semuanya harus berjalan sesuai rencana semula, ucap Komandan Feiyu mengetuk meja. Para pejuang Taisu yang berdiri semuanya tampak serius. Setelah suara Feiyu jatuh, mereka semua menangkupkan tangan dengan keras. Ya, Komandan Feiyu, ucap suara-suara di aula berteriak serempak. Segera setelah diskusi singkat ini, sekelompok prajurit Taisu mundur dari aula. Komandan Feiyu melambaikan tangannya, dan peta dunia di depannya langsung meluas, memperlihatkan peta dunia yang lebih detail. Titik pendudukan telah dibuka di tengah jalan. Pertama-tama, tidak ada ruginya menduduki kehampaan barat dunia Sensi. Kami harus mendudukinya sesegera mungkin untuk memulai pertempuran jangka panjang berikutnya. Itu benar-benar memusingkan karena sumber daya dari 2 subdunia belum terkirim, ucap Feiyu mengusap keningnya. Wajahnya kuyu dan dia jelas lelah. Tampaknya aku perlu mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki apa yang terjadi di 2 subdunia ini. Taisu memiliki lebih banyak sampah sekarang. Mereka bahkan tidak becus menjalankan misi, ucap Komandan Feiyu agak kecewa. Sebagai komandan, dia harus membuat pilihan. Sumber daya dari 2 subdunia jelas masih sangat penting.
tetapi garis pertahanan akan segera dipatahkan. Sehingga Feiyu tidak dapat mengirimkan pasokan skala besar untuk menyelidiki situasi spesifikasinya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu sampai saat terakhir. Jika masih belum tiba, dia hanya bisa menyerahkan persediaan dari 2 subdunia dan memasuki Sensi. Jika tidak ada pasokan sumber daya dari 2 subdunia, aku khawatir setelah memasuki Sensi aku harus membayar harga yang lebih tinggi untuk merebut sumber daya. Hah, ini benar-benar merepotkan, ucap Komandan Feiyu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi lebih marah. Lupakan saja, Sensi adalah dunia yang tidak tahu bagaimana menjadi agresif dan menyia-nyiakan sumber daya. Aku terlalu menganggapnya serius. Perang ini sama sekali tidak membutuhkan sumber daya sebesar itu. Pasokan dari Medan Bintang Hyani dan Alam Suanyin akan datang jika mereka bisa datang. Dan tidak perlu menunggu jika mereka tidak bisa datang. Langsung saja berangkat ke Sensi dan memulai perang, ucap Komandan Feiyu setelah memikirkannya. Dia telah memperoleh banyak informasi tentang dunia Sensi. Menurutnya, Sensi sangat kuat. Tetapi itu hanya karena sumber daya yang sangat besar sehingga banyak orang kuat lahir. Tapi dengan sumber daya yang sama, orang Taishu cukup percaya diri untuk menghadapi mereka. Setelah memasuki dunia Sensi, jika dipikir-pikirkan, aku dapat menggunakan sumber daya di dalamnya untuk membuat terobosan langkah kelima dari keabadian Kaisar. Sudah ribuan tahun sejak aku berhenti di sini, kekuatan abadi asli Taishu terlalu langka sehingga tidak cukup bagiku untuk menerobos. Target utama adalah menduduki kehampaan barat. Aku bisa memanfaatkan sumber daya di sana untuk mencoba membuat terobosan, gumam Komandan Feiyu. Dia berhenti di langkah kelima untuk waktu yang sangat lama, dan peluang langkah keenam sudah dirasakan. Tetapi tanpa restu dari kekuatan abadi yang asli, tidak mungkin untuk menerobos. Tubuh yang disalin dari kantung darah tidak bisa berkultivasi. Bahkan kehendak jiwa mereka diintegrasikan pada pelindung dewa palsu, sehingga memberi mereka apa yang disebut pemikiran. Namun tanpa kecuali mereka tidak memiliki jiwa yang nyata. Itu seperti boneka, tetapi perbedaan antara keduanya adalah boneka itu disempurnakan dengan sendirinya. Sedangkan Taishu dikandung dengan sumber daya. Jadi yang terakhir lebih kuat daripada boneka. Tentu saja yang benar-benar kuat dan menakutkan adalah selama Taishu memiliki kondisi yang cukup. Itu dapat terus membiakkan pejuang dan terus menghasilkan orang-orang kuat. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan perang. Shin kembali ke tempat Xiaoyan. Di depan hutan belantara abadi, cahaya biru dari tahanan roh menyapu 100 monster void. Selesai. Pria kejam 1000 pisau. Tidak bisakah kamu mempelajari seni segel membatas? Kurasa kekuatan jiwamu tidak terlalu lemah. Tidak terlalu baik terus-terusan memintaku menghancurkan batasan sampah semacam ini, ucap tahanan roh. Ya, kamu bisa mengajariku, ucap Xiaoyan tidak menolak. Karena Xiaoyan memiliki terlalu banyak keterampilan, dia masih sangat tertarik dengan teknik segel membatas. Tapi sayang sekali tidak ada cara untuk mempelajarinya. Tahanan roh lalu berkata, lupakan saja, aku tidak bisa mengajarimu, ucap tahanan roh langsung menolak. Mengapa kamu tidak bisa mengajariku? Tanya Xiaoyan. Sederhananya aku tidak tahu bagaimana merusak segel pembatas monster void, tapi mudah untuk dipatahkan. Semua teknik terlarang muncul secara alami saat dibutuhkan. Mungkin itulah yang disebut perasaan jenius. Bahkan tidak mungkin untuk mengajarkannya. Kamu harus mengerti, ucap tahanan roh berkata dengan tegas. Xiaoyan sedikit melengkungkan bibirnya, tetapi dia tidak terus berbicara omong kosong dengannya. Sebagai gantinya dia bergerak menuju posisi di mana 100 monster void berada. Di depan monster void yang besar dan luas ini, Xiaoyan seperti setetes air di lautan. Kesadaran akan bentuk tubuh membuat pemandangan terlihat sangat spektakuler. Setiap monster void hampir sebanding dengan planet kecil. Kebesarannya terbukti dengan sendirinya. Pada saat ini Xiaoyan mengenakan pelindung dewa palsu. Setelah itu dia membuat koneksi pada salah satu monster void. Seperti yang diharapkan, mulut besar monster void terbuka kemudian mengirim sinar cahaya ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan abadi yang dituangkan ke dalam pelindung dewa palsu Xiaoyan segera dikirim ke lautan roh pagoda emas. Pada saat yang sama Xiaoyan membuat koneksi lebih banyak lagi, dan monster void Taishu lainnya langsung membuka mulutnya yang besar, lalu menyemprotkan seberkas cahaya ke arah Xiaoyan. Sinar cahaya ini tidak memiliki kekuatan penghancur. Semuanya diubah oleh sumber energi dan kekuatan keabadian yang termasuk dalam energi lembut. Apa yang mengejutkan Xiaoyan adalah energi ini sangat murni. Xiaoyan menggunakan pelindung dewa palsu sebagai media. Tetapi sebenarnya semua energi langsung tersedot ke dalam lautan roh pagoda emas. Tidak ada beban. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa terus membuat koneksi melalui pikirannya. Satu demi satu monster void membuka mulut besar mereka dan menyemprotkan sinar cahaya ke arah Xiaoyan. Dalam kehampaan yang luas, semakin banyak sinar cahaya bergegas menuju Xiaoyan, semakin semua orang merasa takjub. Bagi orang luar, energi yang meluap dari berkas cahaya ini sangat menakutkan.
Tetapi ketika mereka jatuh pada Xiaoyan menelan semuanya seperti lubang hitam. Bahkan sang ratu yang jarang menunjukkan keterkejutan pun tidak bisa untuk tidak melemparkan tatapan aneh. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Energi yang sangat besar semacam itu sebenarnya menghilang ketika jatuh ke tubuh Xiaoyan. Ada 100 monster Voitaisu. Energi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk mengeluarkan semua sumber daya mereka dalam waktu singkat. Xiaoyan hanya duduk bersila di kehampaan. Meskipun tampaknya ada ratusan sinar cahaya menutupinya, nyatanya Xiaoyan tidak merasakan apa-apa. Ini karena semua energi mengalir ke lautan roh pagoda emas. Xiaoyan sedikit bosan saat ini. Jadi dia berencana untuk melihat apakah ada harta karun di cincin penyimpanan suci di waktu luangnya. Meskipun dia tidak mendapatkan ingatan tentang suci, cincin penyimpanan di tubuhnya masih ada. Tetapi saat jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, dia menemukan bahwa ada batasan. Tentu saja batasan biasa semacam ini dapat dipatahkan hanya dengan pandangan sekilas dari tahanan roh. Setelah merusak batasan pada cincin tersebut, jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya. Serangkaian harta hampir memenuhi seluruh cincin. Dan ada juga sejumlah besar pil energi yang bernilai sekitar 100 miliar. Melihat ini, Xiaoyan cukup terkejut. Sekarang pil energinya sendiri tanpa sadar sudah mencapai ratusan miliar. Sulit untuk memperkirakan jumlah pastinya. Tetapi secara keseluruhan, jumlahnya sangat besar. Pikiran Xiaoyan segera bergerak. Dia mengirim pil energi di cincin penyimpanan ke dalam lautan roh pagoda emas. Pil energi langsung bergabung ke dalam lautan abu-abu. Masuknya ratusan miliar pil energi hanya menerangi sebagian kecil dari lautan roh. Melihat sekelilingnya hanya ada secercah cahaya yang bersinar di seluruh lautan abu-abu, pada saat yang sama energi dari 100 monster void masih terus-menerus mengalir ke lautan roh. Dan air laut yang berkilau berangsur-angsur mengembang, tetapi kecepatan ekspansinya sangat lambat. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa sumber daya yang bisa ditampung tidak terbayangkan. Singkatnya, setelah mengirim semua pil energi ini, Xiaoyan terus menggeledah cincin suci. Dia menemukan banyak skill bertarung tingkat dunia. Sayangnya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hampir tidak membutuhkan skill bertarung tingkat dunia. Sejak dia menerobos ke badan kaisar, maka dia membutuhkan skill bertarung tingkat kuno untuk menyemai kekuatannya. Tetapi di antara keterampilan bertarung ini, Xiaoyan menemukan batu giok dalam bentuk bunga teratai. Sekarang Xiaoyan mengeluarkannya. Cahaya di tangannya menyebar, lalu batu giok berbentuk teratai muncul di telapak tangannya. Jiwa Xiaoyan segera menembus ke dalamnya. Sesaat kemudian matanya terbuka dengan keterkejutan. Formasi teratai penghancur, ucap Xiaoyan. Dia tahu formasi ini. Meskipun metodenya sangat berbeda dari teratai murka Buddha miliknya, ada banyak kesamaan dalam bentuk keduanya. Tapi segera Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan teratai batu giok ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Meskipun kekuatan teknik terlarang ini sangat kuat, itu tidak cocok untuk Xiaoyan. Jadi dia tidak memilih untuk mempelajarinya. Harga untuk melakukan teknik ini terlalu tinggi, yaitu mengorbankan klonnya sendiri untuk meledakkan diri. Xiaoyan berbeda dari Suci. Dia tidak memiliki banyak klon di tangannya. Selain teknik terlarang ini, Xiaoyan terus mencari dan menemukan skill bertarung jenis formasi lainnya. Formasi awan mata langit. Gumam Xiaoyan. Sebuah gulungan muncul di tangannya, dan gambar gulungan ini adalah awan berbentuk cincin. Formasi ini bagus, mirip dengan keterampilan bertarung tim, tetapi membutuhkan banyak orang untuk mendukungnya. Semakin banyak orang berpartisipasi, semakin kuat kekuatannya. Jika ada peluang, aku akan menggunakannya di masa depan, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia menyingkirkan gulungan formasi awan mata langit ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Skill formasi ini masih bernilai, tetapi juga membutuhkan banyak syarat untuk mengaktifkannya. Xiaoyan terus mengobrak-ngabrik cincin penyimpanan suci. Kali ini dia menemukan sarung tangan yang bersinar dengan cahaya aneh. Sepertinya cukup asing. Ini karena Suci belum pernah menggunakannya ketika bertarung melawannya. Xiaoyan mengeluarkannya dari cincin penyimpanan, lalu meletakkannya di telapak tangannya. Kelima jarinya tiba-tiba menegang dan perasaan panas melekat di tinjunya. Sarung tangan pertarungan spiritual. Benda ini tidak buruk. Tidak banyak senjata seperti sarung tangan. Sekarang tubuh fisikku telah berhasil menembus keabadian. Jika aku menambahkan sarung tangan ini ketika menggunakan skill 82 tinju dewa, itu mungkin akan lebih kuat, ucap Xiaoyan merasakan panas pada tinjunya. Dia tidak memiliki tempat percobaan untuk menggunakannya saat ini. Jadi dia tidak tahu efek dari sarung tangan itu. Namun belum terlambat untuk mencobanya ketika ada kesempatan. Xiaoyan terus mengobrak-ngabrik lagi. Terlalu banyak serba-serbi di dalam cincin penyimpanan suci. Kebanyakan dari mereka adalah barang-barang yang tidak berguna. Kelihatannya Suci melemparkannya secara acak, jadi cukup merepotkan untuk menemukan harta berharga. Saat terus mencari, ada satu item yang cukup menarik perhatian Xiaoyan. Benda ini adalah sebuah cincin,
alasan mengapa Xiaoyan menemukannya. Dia merasakan gelombang jiwa yang kuat dari cincin itu. Xiaoyan mengeluarkan cincin itu dan melihatnya. Namun kali ini ada serangan jiwa ketika Xiaoyan ingin menembusnya. Itu terlihat aneh. Tepat ketika Xiaoyan ragu apakah akan menyelidiki lebih lanjut atau tidak, tahanan roh tiba-tiba muncul di bahu Xiaoyan. Dia melihat cincin di tangan Xiaoyan dan menunjukkan ekspresi keraguan. "Kenapa aura cincin ini terasa sangat familiar?" ucap tahanan roh. "Apakah kamu tahu cincin apa ini?" tanya Xiaoyan. Tahanan roh menggelengkan kepalanya lalu dia berkata, "Saya tidak tahu apa itu, tapi saya merasa akrab dengan aura jiwa di dalamnya," ucap tahanan roh. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, kemudian dia menyelidiki cincin itu lagi dengan kekuatan jiwanya. Bisa membuat tahanan roh terasa akrab, cukup menunjukkan bahwa aura jiwa di dalamnya mungkin merupakan benda kuno. Pada saat jiwa Xiaoyan menembus, hisapan yang kuat datang dari cincin. Xiaoyan langsung merasa bahwa dia telah kehilangan pusat gravitasinya, dan seluruh jiwanya ditarik oleh kekuatan misterius. Xiaoyan ingin menarik jiwanya, tetapi menemukan bahwa dia benar-benar di luar kendali dan tidak dapat menarik pikirannya sama sekali. "Tahanan roh, bantu aku!" teriak Xiaoyan. Segera kekuatan yang lebih kuat menahan Xiaoyan, lalu menarik Xiaoyan keluar dari perasaan hampa. Setelah melepaskan diri dari perasaan misterius ini, dahi Xiaoyan dipenuhi keringat dingin. Segera Xiaoyan menatap cincin itu dengan tatapan ngeri. "Apa-apaan benda ini?" ucap Xiaoyan. "Ini adalah gumpalan jiwa dari lubang hampa," ucap tahanan roh akhirnya mengingatnya. "Gumpalan jiwa dari lubang hampa? Bisakah kamu menjelaskan secara detail?" tanya Xiaoyan. Perasaan barusan benar-benar mengejutkannya. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan merasa jiwanya masih gemetar. Jika bukan karena bantuan tahanan roh, jiwanya mungkin akan tersesat ke dalamnya. "Gumpalan jiwa dari lubang hampa ini adalah milik salah satu dari 9 asal-usul jiwa di dunia," ucap tahanan roh. Jawaban tahanan roh membuat Xiaoyan yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut. Itu juga pertama kalinya dia mendengar istilah asal-usul jiwa. Seperti namanya, itu memiliki efek yang sama dengan jantung apinya sendiri. Dan itu juga salah satu asal-usul di dunia. Mendapatkan jimat ini seharusnya bisa meningkatkan kekuatan jiwa kan? Tanya Xiaoyan. Tidak hanya kekuatan jiwa dapat ditingkatkan, tetapi juga kemampuan jiwa dari lubang hampa ini dapat diperoleh. Bepergian melalui lubang hampa dapat mencapai kecepatan perpindahan yang lebih cepat daripada lubang cacing. Semakin kuat kekuatan jiwamu, semakin jauh jarak yang bisa kamu tempuh melalui lubang hampa, ucap tahanan roh. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika dia bisa berteleportasi dalam kehampaan dan mempersingkat waktu perpindahan, hal itu akan memiliki efek luar biasa di medan perang. "Lalu apakah kamu tahu bagaimana mengendalikan gumpalan jiwa dari lubang hampa ini?" tanya Xiaoyan. "Aku tidak tahu. Kamu benar-benar banyak bertanya. Memikirkan namanya saja membuatku pusing. Aku telah mencoba yang terbaik, dan fluktuasi yang berasal dari cincin ini tidak palsu. Gumpalan jiwa itu seharusnya hanya anak dari inti jiwa," ucap tahanan roh, melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. "Apakah itu hanya jiwa anak? Seharusnya aku bisa mengendalikannya dengan paksa," gumam Xiaoyan. "Sungguh pria kejam 1000 pisau. Jika baru saja aku tidak bergerak, jiwamu pasti sudah jatuh ke dalam lubang hampa. Aku sangat sulit untuk membebaskan diri dari lubang hampa dengan kekuatan jiwamu saat ini. Aku tidak bermaksud meremehkanmu, tetapi hanya memberitahumu bahwa inilah fakta yang ada," ucap tahanan roh menjadi kesal. "Gumpalan jiwa. Aku akan mencobanya. Tahanan roh, mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu. Ketika aku memanggilmu, kamu harus menarik jiwaku keluar. Aku ingin melihat apakah aku bisa mengendalikan gumpalan jiwa ini," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, jiwanya menembus ke dalam cincin lagi. Xiaoyan sudah siap secara mental. Setelah mengetahui keberadaan istimewa di dalamnya, secara alami Xiaoyan tidak mau melepaskannya. Sama seperti terakhir kali, ada rasa pusing yang kuat saat dia masuk, dan seluruh jiwanya sepertinya tersedot ke dalam kehampaan. Dalam situasi ini Xiaoyan tidak menolak, tetapi merasakan perasaan aneh. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Lingkungan yang seperti kehampaan ini bukanlah kehampaan. Rasanya seperti berada di sehelai kapas lembut, dan dia bahkan bisa menyentuhnya. Segera kekuatan jiwa di tingkat domain menyebar. Xiaoyan melihat titik cahaya melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya berubah menjadi lautan cahaya yang berserakan. "Seni kontrol waktu, aktif!" teriak Xiaoyan. Kemudian segala sesuatu di sekitarnya berhenti seketika. Banyak titik muncul. Dalam tatapan Xiaoyan, dia sepertinya melihat sesuatu yang berbeda. Sekarang Xiaoyan sepertinya bisa melihat seluruh kehampaan. Ada banyak sekali dunia, dan dia tampaknya bisa pergi ke salah satu dari mereka selama dia mengambil satu langkah. Tetapi pada saat ini kehampaan yang telah berhenti berubah menjadi cahaya lagi.
Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan segera memanggil tahanan roh. Ini karena dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengeluarkan jiwanya sama sekali. "Tahanan roh, keluarkan aku," ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Jadi begitu, gumpalan jiwa belaka sebenarnya dapat bergerak sejauh itu. Jika aku bisa memurnikannya dengan jiwaku, itu berarti aku juga akan memiliki kemampuannya. Menarik. Sekarang aku harus menelan gumpalan jiwa ini, ucap Xiaoyan sambil melihat cincin di telapak tangannya. Cincin ini adalah item yang disegel, yang menyegel gumpalan jiwa dari lubang hampa. "Tahanan roh, bisakah kamu mengatur batasan untuk menjebaknya? Aku ingin menelannya," ucap Xiaoyan. Tahanan roh tidak menjawab dan diam-diam berpura-pura tuli. "Tahanan roh, izinkan aku memberitahumu. Jika kamu tidak bisa diandalkan, aku tidak keberatan untuk mengirimmu ke pita penekan jiwa lagi dan membiarkanmu berkomunikasi dengan Yetian," ucap Xiaoyan mengerutkan kening. "Di mana keadilanmu? Dasar pria kejam 1000 pisau. Aturlah segera. Tetapi kamu harus berhati-hati jika ingin menelan gumpalan jiwa ini. Apakah pada akhirnya kamu yang mengendalikannya atau justru kamu yang dikendalikan? Aku tidak peduli," ucap tahanan roh. Setelah berbicara, cahaya biru muncul di matanya, lalu membuka segel pada cincin itu. Pada saat berikutnya, sekelompok cahaya biru memasuki cincin lubang hampa. Anak jiwa segera melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. "Jiwa kecil, batasanku melindungi semua singularitas spasial dan tidak mungkin untuk melarikan diri," ucap tahanan roh berkata dengan senang. Gumpalan jiwa tidak akan melahirkan kebijaksanaan, sehingga hanya ragu-ragu sedikit kemudian terus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari segel pembatas yang diatur di dalam dimensi lubang hampa. Xiaoyan sudah siap untuk mendapatkan kekuatan dari anak jiwa ini. Dia harus menelan dengan jiwanya. Xiaoyan tahu bahwa ada resiko, tapi selama itu dapat ditelan dengan sukses, meskipun hanya gumpalan jiwa, memikirkannya saja sudah banyak membantu. Di bawah batasan yang diatur oleh tahanan roh, anak jiwa dari lubang void tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dan saat jiwa Xiaoyan keluar, dia langsung memasuki cincin lubang hampa lagi. Semua jiwa di tingkat domain melonjak, dan kekuatan jiwa yang agung menyapu sekeliling. Saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dia menemukan kekuatan jiwa mengalir di dalamnya. Xiaoyan segera mencoba untuk berintegrasi ke dalam kekuatan jiwa. Tetapi saat dia menyentuhnya, Xiaoyan hanya merasakan kesemutan jiwa yang kuat yang menyapu dengan liar. Ini menyebabkan jiwa Xiaoyan runtuh. Tahanan roh memandang Xiaoyan dari samping. "Ini adalah sumber jiwa. Sangat mudah untuk ditelan, dan juga sangat mudah untuk menghancurkanmu. Kamu suka menggertak dan memperbudakku. Sekarang nikmatilah penderitaanmu," gumam tahanan roh. Meskipun ia tahu bahwa Xiaoyan pasti tidak akan dapat mendengarnya, dia masih belum berani berkata terlalu keras. Setelah jiwa Xiaoyan runtuh, dia segera memulihkannya, tidak berani menyentuh kekuatan jiwa yang mengalir di dalamnya lagi. Kekuatan jiwa ini jelas milik jiwa dari lubang hampa. Ini adalah kekuatan jiwa yang sangat kuat. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan jiwa seperti itu, bahkan jika aku tidak dapat menembus ranah virtual, aku pasti bisa maju ke setengah langkah di ranah virtual, ucap Xiaoyan menjadi lebih tertarik. Semakin kuat jiwa ini, semakin bersemangat Xiaoyan. Dia sudah memiliki jantung api dan inti guntur. Jantung api adalah cara Xiaoyan melawan musuh yang lebih kuat. Inti guntur melengkapi kekuatan fisiknya. Dan kekuatan jiwa pasti akan dibutuhkan setelah Xiaoyan menjadi keabadian kaisar. Meskipun ini hanyalah gumpalan jiwa dari yang asli, mampu mengendalikan dan mendapatkan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya akan sangat membantu Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan tidak memiliki kelemahan dalam serangan tubuh fisik maupun jiwa. Tentu saja kekuatan jiwa di tingkat domain sebenarnya sangat kuat. Tetapi jika ia dapat menembus ke ranah virtual, Xiaoyan dapat dianggap sebagai pelengkap nyata untuk kekurangannya sendiri. Keberadaan seperti itu jarang terjadi di zaman kuno, dan cukup dianggap sebagai arogansi surga yang membuat kagum baik di era kuno maupun modern. Hampir tidak ada eksistensi yang memiliki 3 asal-usul dunia pada saat yang bersamaan. Tentu saja kecuali Zuzang, karena ketika dia mencapai akhir, dia pasti memiliki semuanya. Jika aku ingin mengendalikan jiwa hampa ini, mengendalikan kekuatan jiwa seharusnya menjadi kuncinya, ucap Xiaoyan menunjukkan tekad. Apakah itu jantung api atau inti guntur? Keajaiban asli dunia semacam ini jika seseorang ingin mengendalikannya. Seseorang harus siap membayar rasa sakit ekstrim untuk mengendalikannya. Meskipun ini hanya kumpalan jiwa dari lubang hampa, Xiaoyan mungkin masih harus membayar harga yang sangat mahal. Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan semuanya terkondensasi di depan kekuatan jiwa lubang hampa. Xiaoyan sangat bertekad di dalam hatinya. Sejak niat melahap telah dimulai, dia memutuskan untuk menjadi kekuatannya. Detik berikutnya, semua kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu kekuatan jiwa lubang hampa.
seperti tangan besar yang dengan kejam meraih tanaman merambat yang penuh duri. Dan yang harus dilakukan Xiaoyan adalah merobek tanaman merambat. Pada saat bersentuhan, sebagian besar jiwa Xiaoyan dengan cepat menghilang. Rasa sakit yang menyengat menyebabkan jiwa Xiaoyan melolong. Dibandingkan dengan rasa sakit pada tubuh fisik, rasa sakit dari jiwa sebenarnya lebih cenderung menyebabkan pikiran seseorang runtuh. Jiwa Xiaoyan runtuh dengan cepat, dan kecepatan keruntuhan ini tidak dapat bertahan paling lama setengah batang dupa. Jika dia gagal dalam setengah batang dupa, jiwa Xiaoyan akan berakhir dengan cedera yang sangat serius. Meski begitu, Xiaoyan tidak memilih untuk mundur, dia masih bertahan. Kekuatan jiwanya semakin lemah dan semakin lemah. Meskipun itu hanya jiwa anak, itu juga merupakan sumber jiwa. Kamu tidak bisa menelannya. Kurasa kamu masih akan gagal, ucap tahanan roh di bahu Xiaoyan, dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Di matanya hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil. Bahkan jika Xiaoyan tahu bagaimana menempatinya, jiwa di tingkat domain Xiaoyan masih jauh dari cukup. Belum lagi hanya jiwa di tingkat domain. Sekalipun kamu memiliki kekuatan jiwa di tingkat virtual sebagai modal, kamu mungkin tidak dapat melahapnya dengan kekuatanmu sendiri, ucap tahanan roh. Jiwa Xiaoyan mencengkeram gumpalan jiwa dengan erat, dan kedua jiwa itu benar-benar dalam keadaan pertarungan saat ini. Jika dapat berkomunikasi, mungkin Xiaoyan dapat menggunakan metode berbicara, tetapi jelas itu tidak akan berhasil. Xiaoyan sudah mencoba beberapa kali, namun dia menemukan bahwa gumpalan jiwa ini tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itu sepenuhnya menolak Xiaoyan secara naluriah. Pada saat ini kekuatan gumpalan jiwa lubang hampa masih kuat, sementara jiwa Xiaoyan semakin lemah dan semakin lemah. Aku butuh lebih banyak kekuatan jiwa, ucap Xiaoyan, mengerang di dalam hatinya. Meskipun memang ada pil untuk memperbaiki jiwa di cincin penyimpanannya, tetapi efektivitasnya sudah lama tidak dapat memenuhi apa yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang. Jadi pada dasarnya, sudah tidak berpengaruh. Pada saat ini jiwanya runtuh hingga hanya tersisa 30%. Rasa sakit dari jiwa telah membuatnya merasa mati rasa. Xiaoyan dengan paksa mengabaikan rasa sakit semacam ini. Bagaimana mengendalikan gumpalan jiwa adalah hal yang paling diinginkan Xiaoyan sekarang. Jiwa Xiaoyan dengan erat mengunci gumpalan jiwa lubang hampa. Meskipun jiwa Xiaoyan runtuh dalam jumlah besar, kekuatan gumpalan jiwa hampa juga berfluktuasi pada saat yang sama. Tahanan roh, kirim aku kekuatan jiwamu, ucap Xiaoyan. Dia tidak dapat memulihkan kesadarannya dari tubuhnya saat ini. Jadi dia hanya bisa memanggil tahanan roh melalui jiwanya. Tetapi setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak mendapatkan tanggapan. Tidak ada kekuatan jiwa untuk melengkapi Xiaoyan. Sejak awal Xiaoyan mengunci gumpalan jiwa hampa dengan erat. Dia tahu bahwa melakukan hal ini akan sedikit dilebih-lebihkan. Tetapi ketika dia merebut asal mula dunia, Xiaoyan selalu menggunakan metode paksa untuk merebutnya. Xiaoyan tidak percaya bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa pada jiwa anak. Namun kenyataannya adalah, jika tidak ada tambahan kekuatan jiwa Xiaoyan yang terus runtuh. Akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bangun dengan kekuatan jiwanya yang sekarat. Kekuatan jiwa yang dapat digunakan Xiaoyan hanya tersisa kurang dari 20%. Kekuatan gumpalan jiwa hampa juga telah lama diseret olehnya, tetapi masih belum cukup untuk mengguncangnya sepenuhnya. Sesaat kemudian, hanya 10% terakhir dari kekuatan jiwa domain Xiaoyan yang dikonsumsi, dan keruntuhan sudah dekat. Tampaknya pria kejam 1000 pisau benar-benar akan mati. Sialan. Jika aku tidak harus bergantung padanya untuk kembali ke Sensi, aku tidak akan repot-repot menyelamatkannya, ucap tahanan roh. Tahanan roh jelas bisa mendengar panggilan Xiaoyan untuk meminta bantuan, tapi dia terlalu malas untuk bergerak. Sekarang ketika merasakan jiwa Xiaoyan semakin melemah, ia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Namun tepat ketika tahanan roh hendak menarik kesadaran Xiaoyan keluar, tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Tahanan roh tertegun sejenak. Dia merasakan rasa keakraban yang aneh dengan jiwa yang terpancar dari Xiaoyan. Sungguh kekuatan jiwa yang aneh. Kekuatan ini memiliki perasaan khusus. Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi rasanya sangat aneh, ucap tahanan roh. Setelah memikirkannya, tahanan roh tidak dapat mengingat apa yang begitu aneh untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, tahanan roh melayang di depan Xiaoyan yang menutup matanya dengan erat. Dan kemudian ada keterkejutan di wajah tahanan roh. Kekuatan jiwa yang terpancar dari pria kejam 1000 pisau saat ini seharusnya datang dari mata kirinya. Tidak heran aku merasa begitu akrab. Ini adalah kekuatan jiwaku. Bagaimana pria kejam 1000 pisau memiliki kekuatan jiwaku? Kapan dia mencurinya? Ucap tahanan roh. Dia merasa bahwa dia telah menderita kerugian besar. Seolah-olah Xiaoyan telah mencuri kekuatan jiwanya. Namun nyatanya, kekuatan jiwanya saat ini tidak meluap sama sekali. Artinya kekuatan jiwa yang meletus dari tubuh Xiaoyan saat ini tidak meluap dari tahanan roh, tetapi datang dari tempat lain. Tahanan roh tidak pernah ingat kapan dia menyimpan kekuatan jiwanya untuk Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak seketika.
Dan kekuatan jiwa yang kuat itu langsung menarik kekuatan gumpalan jiwa dari lubang hampa. Dan jiwa Xiaoyan langsung mengalir ke dalamnya, menempati seluruh jiwa anak. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan kekuatan jiwa dari jiwa anak. Dan itu mulai menyatu dengan jiwanya. 10% jiwanya yang runtuh terisi seketika. Tidak hanya penuh, tetapi juga gelombang yang lebih kuat itu juga memancar dari jiwanya. Namun Xiaoyan tidak menerobos ke ranah virtual seperti yang diharapkan. Kekuatan jiwa masih ada di tingkat domain. Perbedaannya adalah lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah dalam tahap kesempurnaan yang luar biasa. Sepertinya menerobos ranah virtual hanya membutuhkan kesempatan. Xiaoyan perlahan membuka matanya di dunia nyata. Pada saat ini, ada cahaya biru berkedip di mata kirinya. Melihat mata kiri Xiaoyan, tahanan roh segera mengerti alasan kemunculan tiba-tiba kekuatan jiwanya. Jiwa Xiaoyan yang sudah di ambang batas tadi tiba-tiba menyentuh kekuatan ini. Dan dengan pikiran Xiaoyan, kekuatan jiwa yang kuat mengalir seperti air pasang. Karena aku sudah menelan gumpalan sumber jiwa. Setelah kembali ke Sensi, aku harus menemukan cara untuk menemukan jiwa utama. Jika aku bisa mendapatkan jiwa utama dari jiwa lubang hampa, itu pasti akan membantu kekuatan jiwaku menerobos ke ranah virtual. Dan bahkan menjadi lebih kuat. Gumam Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melahap jiwa dari lubang hampa, tanpa sadar dia benar-benar menghabiskan banyak waktu. Saat ini 100 sinar cahaya dari monster Void Taisu telah menghilang. Yang berarti sumber daya yang terkandung dalam monster Void sudah dikirim ke Laut Roh Pagoda Emas. Xiaoyan merasa enggan karena tidak ada cara untuk membawa pergi tubuh mereka. Tapi monster Void adalah wadah sumber daya dan juga merupakan senjata pembunuh yang diciptakan oleh Taisu. Secara alami ada beberapa resiko untuk membawanya. Jika Xiaoyan bertemu dengan ahli Taisu yang lebih kuat, bukan tidak mungkin untuk direnggut kembali. Lebih baik meninggalkan mereka di alam Xuan Yin. Setelah memanen energi dari 100 monster Void Taisu, saatnya perjalanan Xiaoyan di alam Xuan Yin berakhir. Xiaoyan perlahan berdiri. Sang ratu sudah lama menghilang. Meski begitu, masih ada banyak tentara berkobar yang tidak pernah pergi. Pada akhirnya mereka secara bertahap memilih untuk pergi setelah mata mereka menunjukkan kesepian. Mereka tahu betul bahwa ini mungkin pertemuan terakhir antara mereka dan sang ratu. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi kaisar wanita di alam Xuan Yin. Sang ratu tidak muncul, tetapi kelinci Bingyun datang ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan tidak berbicara. Sebagai gantinya dia mendarat tepat di punggung kelinci Bingyun. Aku akan membawamu pergi, ucap suara sang ratu terdengar di telinga Xiaoyan. Kelinci Bingyun berubah menjadi pelangi panjang meninggalkan kehampaan di mana belantara abadi berada. Sampai tidak bisa melihat tentara berkobar, baru kemudian sosok sang ratu muncul di samping Xiaoyan. Sang ratu tidak segera berbicara, tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Benar-benar tidak nyaman untuk mengucapkan selamat tinggal. Gumam sang ratu. Matanya merah. Kali ini benar-benar perpisahan dengan pasukan berkobar. Dan itu juga perpisahan selamanya. Dan ini masih 2 perpisahan. Gumam sang ratu lagi. Dia tidak bisa menyembunyikan kesepian di wajahnya. Ketika suara sang ratu baru saja jatuh, lengan kuat Xiaoyan memeluk pinggangnya. Sebelum kita mengucapkan selamat tinggal, mari kita lakukan sesuatu yang perlu dilakukan, ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintanya pada sang ratu. Sepertinya hanya komunikasi yang lebih langsung yang dapat meringankan sakit dari perpisahan. Adapun jiwa Cimi yang mengikuti di belakang, matanya terkejut. Tetapi dia menemukan bahwa 2 orang di atas kelinci awan Bingyun telah menghilang. Dan dia hanya bisa melihat kelinci Bingyun terbang ke depan. Lagi pula itu adalah pemandangan pribadi. Sang ratu sepertinya tidak peduli dengan keberadaan kelinci Bingyun. Ini karena kelinci Bingyun bukan manusia dan tidak peduli dengan urusan-urusan manusia. Tapi untuk Cimi, secara alami sang ratu tidak akan membiarkannya melihatnya. Sungguh orang-orang yang membosankan, dan mereka bahkan tidak membiarkanku melihatnya. Dasar pelit, ucap Cimi. Meskipun Cimi tidak bisa melihatnya, jiwa Xiaoyan menempati 70% tubuhnya. Jadi Xiaoyan bisa merasakannya, dan Cimi juga bisa merasakan keberadaan Xiaoyan. Semakin seru ya guys ceritanya. Ngomong-ngomong lagi ngapain itu si ratu sama Xiaoyan? Oke, ikutin terus kelanjutannya dan bye-bye.